Terus terang kami merasa Semua menangis saat sidang PK. Oto Hasibuan mati-matian bela 7 tahanan kasus Vina kerahkan 150 pengacara. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Nah, untuk reaction kali ini, sidang perdana pra-peradilan 6 terpidana sudah berlangsung di kasus Vina kemarin yang dipimpin oleh Bapak Oto Hasibuan dan timnya, sampai melibatkan 150 pengacara. Wah, luar biasa ya. Kasus ini tidak bisa tenggelam begitu saja karena ini benar-benar sebagai bukti di mana keadilan itu harus benar-benar ditegakkan. Apalagi ini hukumannya seumur hidup, dan untuk 6 terpidana ya itu bukan untuk 1-2 orang lagi, ini untuk 6 keluarga yang merasakan sedihnya anak harus salah tangkap, dihukum seumur hidup. Itu benar-benar luar biasa, menyentuh hati ya. Sampai Pak Oto itu rela mendatangi 6 terpidana dulu sebelum berlangsungnya sidang. Beliau menanyakan dan berkenalan nama-namanya, lalu memberi kekuatan lah kepada para terpidana ini nanti ketika sidang harus seperti apa. Nah, untuk lebih detailnya kita simak bareng-bareng ya. Jangan lupa komen yang banyak. Jangan sedih. Saya ini ya. Yang ini Andika Putra. Gak ada juga nama saya. Ya. Ini siapa? Sekali. Yang jagoan. Yang bawa mando kemudian jadi samurai. Oh, itu. Ini Sandi. Yang Eka ya? Bukan kepala itu. Eka yang Aldi, yang waktu Aldi sisa itu disuruh pulang, itu kamu ya? Kakaknya Aldi siapa? Eka kan? Ini kakaknya Aldi. Kakaknya Ripaldi kan? Aldi udah kerja di tempat saya. Ya, kamu yang belain adikmu itu? Iya. Iya, saya pakai istilahnya juga kepala. Yang adik, kamu karena kata kasihan kepada adikmu kan, sehingga tak suruh udahlah belum dia pulang aja. Dia kamu terpaksa mengaku supaya adik keluar. Kira-kira gitu kan? Kamu relakan diri itu ditahan. Ini saja kira-kira itu ya. Jangan kamu nangis, ya. Kuat. Jadinya berarti dia si Aldi lah. Udah kerja di tempat saya bang sekarang. Ini pertemuan pertama bagi Bapak Oto Hasibuan ya, dan beliau sedang mengamati sambil berkenalan ke 6 terpidana satu persatu. Jadi di sini kan arahan beliau ini sampai untuk kasus Vina tuh turun tangan loh Bapak Oto Hasibuan langsung loh, pengacara ternama gitu, bukan sembarang pengacara lagi nih untuk membantu 6 terpidana tanpa bayaran. Nah, bener-bener luar biasa, hatinya Pak Oto tersentuh dengan perjuangannya 6 terpidana ini dan salah satu kakak yang rela dihukum seumur hidup demi adiknya yang keluar dan disuruh pulangkan. Itu juga menyentuh hati Bapak Oto Hasibuan, dan kasus ini bener-bener merugikan lah banyak pihak, apalagi ke keluarga 6 terpidana ini ya, karena kalau untuk Sudirman masih di Lapas Bancai dan masih proses, mungkin minggu ini akan dipindah ke Lapas Kesambi Cirebon ya. Semoga aja bisa dibarengi, karena kalau dipisah lagi sidangnya ya itu kerjaan 2 kali ya, dan toh orangnya di kasus yang sama, bukan beda kasus lagi. Ini yang benar-benar bikin rumitnya kasus ini sih. Fokusnya sekarang bukan lagi mencari 3 DPO, malah 3 DPO yang tadinya dituduhkan membunuh Vina dan Eki itu saja dihilangkan menjadi satu nama Peggy, tapi Peggy juga bebas, bukan tersangka yang membunuh kasus Vina. Kan itu lucu ya, Andi Dani Perong ya kan, waktu itu sempat viral. Nah sekarang fokusnya tuh ke 6 terpidana ini harus dibebaskan oleh dibantu Bapak Oto Hasibuan, karena ini menyangkut hak asasi manusia yang kebayang harus dihukum seumur hidup tanpa bersalah. Itu sih luar biasa ya. Nah lanjutin lagi, kita tonton. Aldi lah, udah kerja di tempat saya bang sekarang. Udah ya. Aldinya udah kerja. Hebat sekali, mudah sekali hati ini apa? Apa tadi? Kamu rela kamu di penjara dihukum hidup supaya ilmu apa? Dihukum ya.
kan ini kan melihat adiknya dipukuli, dia tak paham. Akhirnya mulai beri kamu saja saya asal adik saya keluar, kan kira-kira gitu ya. Iya. Padahal kamu tidak pernah melakukan, tidak pernah ya. Dari TKP juga? Dari TKP? Ada. Jadi saya mau tanya dulu sama kalian semua ini. Jadi saya memperbaiki kita ini, yang laporin itu bukan komite dan sebagainya. Saya mau lihat kesimpulan kalian itu. Sungguh-sungguh nggak dia tidak melakukan perbuatan. Sungguh. Benar. Sebenarnya jangan sampai kami salah lah. Tidak pernah melakukan. Dan itu tidak tahu. Jadi kan mau berjuang Indonesia. Siapa Pak? Bukan karena kita harus beda lagi sekarang ya Pak. Ini kali aku dulu tapi sebenarnya di pengadilan dia sebenarnya mana ya? Dia masih diizinkan karena merasa Ya, di sini jadikan pembelajaran ya untuk di dunia hukum lah. Ini kepolisian gimana bisanya menjebloskan 6 terpidana ini waktu tahun 2016 ya. Dan kasihan lah untuk mereka. Nah, akhirnya Pak Oto menguatkan mereka nih. Kita lihat bareng lagi. Ini cabut itu ya, cerita caranya. Tapi kita nggak berliga nih. Dan mudah-mudahan kita berdoa supaya kita bisa berhasil ya. Karena bukan main-main, dikasih seumur hidup. Bukan 1 tahun, 2 tahun, seumur hidup akan keluar. Ya, jadi, dan ini udah 8 tahun. Tidak ada pilihan buat kita ini. Bukannya kita minta keringanan terhadap Anda, kita minta ada tidak terbukti bersalah sesuai dengan semua tidak kalian gitu ya. Ya boleh ya, kita berdoa ya. Kita juga berdoa, kita berjuang ya. Ada Kang Dedi juga di sini selalu setia bersama kami, bersama kalian juga. Yang walaupun bukan pengacara, tapi pembelanya seperti lebih dari pengacara. Saya pengacara Bang, pengangguran yang terus banyak acara. Terima kasih. Ya kita lagi di Cirebon, mereka akan mengikuti sidang perdana pengajuan PK. Doain ya mereka bebas. Iya, doain ya mereka bebas. Dan Pak Oto Hasibuan bilang ini bukan main-main, ini seumur hidup loh. Bagi untuk orang yang tidak bersalah sih benar-benar nggak logis. Ini gimana perasaan yang menjebloskan 6 terpidana ini ya, hakim, penyidik, sama kepolisian apapun ya oknum yang terlibat pada tahun 2016 tuh, apa mereka bisa tidur nyenyak selama 8 tahun memenjarakan orang yang tidak bersalah. Ini bikin gemes, greget banget pokoknya. Nah, lanjutin lagi dari masih dari lapas, kayaknya ini Pak Oto sama Kang Dede Mulyadi itu benar-benar diskusi panjang lebar lah. Nah, sampai salah satu wartawan juga menangis ketika mendengar cerita detailnya yang seorang kakak rela menggantikan adiknya walaupun tidak bersalah. Ini hukumannya kan seumur hidup ya, bukan sebentar, itu balik lagi ke sana. Terus Kang Dede juga menjelaskan kondisi mereka satu persatu. Nah, kita simak bareng-bareng ya. Saya lihat ini membela adiknya untuk bebas, biarin aja saya penjara sendiri. Terus Sudirman juga keluarganya, walaupun Sudirman dianggap punya kekurangan, keluarganya setia sampai hari ini, mendampingi, membela. Ini luar biasa. Mungkin kita tidak dapat kehidupan yang seperti mereka, kesetiaan. Mudah sekali. Mudah sekali dia punya hakim. Bayangin dia mereka masuk seperti itu, asal adanya yang masuk. Seumur hidup loh, nggak ada angka yang jelas dia tahun keberapa bisa keluar ya. Biasa kan? Ya, tapi percayalah Tuhan akan menolong. Amin. Kita percaya ya. Dan kita berdoa Tuhan membuatkan itu para hakim agung nanti. Kata-kata Pak Oto menyentuh banget ya, tapi percayalah Tuhan akan menolong kita semua. Dan untuk kakaknya yang mengorbankan diri itu adiknya harus benar-benar berterima kasih ya. Bener-bener tidak ada kakak yang seperti inilah, jarang gitu sampai rela dihukum seumur hidup yang tanpa jelas angkanya, hidupnya matinya sampai kapan gitu kan. Tapi ya Allah berkehendak lain lagi, mungkin dengan doa baru terkabul. Selama 8 tahun harus terpenjara dulu. Ini benar-benar kasus menyentuh lah. Nah, lanjutin lagi seperti apa dari Pak Oto Hasibuan ini tuh untuk memotivasi kondisi dan berdiskusi sama 6 terpidana ya. Ini belum termasuk Sudirman ini. Sudirman ini masih di Lapas Bancai Bandung.
harusnya segera dipindahkan ya ke Kesambi dan bisa bareng sama mereka. Orang 7 orang yang dilibatkan kasus pindah kan ini jadi satu persatu gini, gimana sih? Aduh, bener-bener Sudirman yang harus sendirian terpisah dari 6 terpidana lain itu kan jadi PR banget ini kan. Lanjutin lagi nih perjuangannya Pak Oto seperti apa. Hakim Agung nanti. Amin. Ini Bang Oto sampai datang waktu beliau susah, ya. Tapi nggak ada waktu untuk ini katakan ya. Dan dia serius gitu kan untuk membela ya. Silakan ya. Kayak Sandika, Supriyanto, Kang Rivaldi, saya tanya pemeriksaannya akan siapa? Hadi Saputra Jaya. Nah, saya ini hari ini nyangka nggak kira-kira 8 tahun lalu terus setiap hari ada di dalam tahanan, terus tiba-tiba hari ini ada pengacara entah dari mana, dari Jakarta. Ya, 6 terpidana ini bisa lah di up ke media ya, dipublis gitu kan. Diperkenalkan satu persatu, diwawancarai oleh media langsung. Nyangka nggak bisa harus dipenjara seumur hidup, dan nyangka lagi nggak ini 8 tahun akhirnya ada pertolongan gitu. Ini pertolongan dari Tuhan, dari Allah, bener-bener yang ajaib sih untuk kasus inilah, bahwa pertolongan itu tetap ada. Ini bener-bener pembelajaran lah, edukasi buat kita semuanya. Nah, kita simak bareng-bareng gimana mereka sampai menahan nangis gitu, nggak nyangka harus ditolong sama pengacara hebat seperti Bapak Oto. Di dalam tahanan, terus tiba-tiba hari ini ada pengacara entah dari mana, dari Jakarta, ada semua tokoh-tokoh yang datang hari ini buat jelas semuanya. Saya mau denger dong, gimana bisa bertahan satu ya, cerita ya, gimana bisa bertahan 8 tahun lebih di dalam tahanan. Udah lolos aja, udah dikasih aja semuanya. Blok guys, bisa diungkapkan guys, sedih di sini. Hello guys, semangat ya, semangat. Kita doakan yang terbaik buat kalian semua. Mereka kuat guys, mereka kuat bertahan. Mas, mereka istirahat dulu kan? Oke, di luar aja. Ya, cukup ya. Punten ya. Ya, Mas, punten ya, udah dulu ya. Biar mereka istirahat. Diwawancari segitunya nahan nangis gitu kan, dari salah satu terpidana itu nahan nangis. Kayak udah bener-bener mengkel gitu di hati, harus berkata jujur seperti apa lagi, harus membela diri seperti apa lagi. Akhirnya Tuhan nih, Allah nih menolong secara langsung, sampai Pak Oto rela meluangkan waktunya loh. Itu orang penting, waktunya bisa diluangkan untuk mereka. Itu luar biasa sih. Ini bener-bener manusia itu setara, sama ya, manusia tuh nggak ada beda-bedanya, mau jabatan tinggi, mau jabatan apa. Dan mereka tuh selama 8 tahun masa depannya jadinya mungkin ya istilahnya harus sia-sia gitu kan. 8 tahun harusnya sudah jadi orang sukses kah atau kerja di mana. Nah, mereka harus dipenjara nih selama 8 tahun gitu. Dan semoga kalau nanti mereka sudah bebas dari penjara, dapat masa depan yang lebih baik lagi, dapat rezeki yang lebih banyak lagi, dan mereka berhak punya masa depan ya. Nggak ada kata terlambat, harus bebas dari ini kasus pindah ini, karena mereka bukan pelakunya yang sedang diupayakan oleh Bapak Oto Hasibuan dan pengacara lainnya juga, timnya ya, sama tim Pradila, dan terus diawasi oleh Kang Deddy Mulyadi juga. Ini kasus kalau mereka bebas tuh hadiah lah gitu kan. Bener-bener ini ajaib sih kasus ini. Mungkin doanya ada orang tua yang dikabulkan sih ini pastinya nih. Ya udah guys, nanti update lagi di channel Suara Hati Sang Istri seperti apa sidang berlangsungnya kasus pindah Cirebon ya. Tonton di channel berikutnya. Komen yang banyak. Bye.